yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin semuanya, mari kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaknai serta diartikan oleh para ulama adanya rasa harap di dalam hati kita akan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini mengharapkan rahmat Allah, hati ini mengharapkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan selalu menjadi pendorong bagi seluruh anggota tubuh kita agar menjadi anggota tubuh yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang juga diartikan dan dimaknai oleh para ulama adanya rasa takut, khawatir di dalam hati kita akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sifatkan siksa dan azab tersebut di dalam Al-Qur'an, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Maka hati yang bertakwa adalah hati yang di situ terdapat rasa takut akan azab dan siksa Allah. Hati yang bertakwa adalah hati yang di situ terdapat rasa khawatir akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini takut, khawatir akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan selalu menjadi tameng pelindung bagi seluruh anggota tubuh agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak diridhoi Allah dan tidak diridhoi oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir, keluarga dan orang-orang yang kita cintai dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwasanya pada awal tahun daripada 2021 ini banyak sekali daripada bangsa Indonesia yang tertimpa daripada musibah demi musibah. Datang musibah bertubi-tubi, belum selesai banjir datanglah gempa, belum selesai gempa datanglah tanah longsor, dan lebih daripada itu ada musibah yang lebih besar dibandingkan bencana alam, yaitu dengan banyaknya daripada para ulama, banyaknya daripada para habaib yang mereka semua adalah penerus daripada lisan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir-akhir ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini sebagai ibrah, sebagai alat kita, sarana kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi bencana alam, melainkan hal tersebut adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah diangkat para ulama, diangkat para habaib, diangkat para penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu juga semua adalah peringatan demi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang hamba yang beriman, sebagai seorang daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib untuk selalu pandai menyikapi daripada apa yang terjadi dan apa yang kita alami selama kita hidup berada di alam dunia ini. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, sudah barang tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana alam
itu merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana banyak daripada hamba Allah, banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka menyebut diri mereka adalah generasi milenial, akan tetapi mereka justru menjauh dari Allah, menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan lagi dengan mudahnya meninggalkan daripada kewajiban, akan tetapi lebih daripada itu, banyak daripada hamba Allah, banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ini membanggakan diri ketika mereka ditonton, dilihat oleh orang-orang banyak, sampai mereka mengupload daripada apa yang mereka lakukan, daripada bentuk pelanggaran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditonton, mereka bangga ketika mereka melakukan maksiat pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi daripada banyaknya kezaliman di atas kezaliman, terjadi daripada pelanggaran di atas pelanggaran, terjadi daripada maksiat di atas maksiat tanpa diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua daripada hamba Allah, umat Nabi, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa yang dirasakan oleh mereka bukan sesuatu yang mustahil, juga bisa Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Jikalau kita lalai, jikalau kita lengah seperti apa yang telah mereka lakukan, kita tidak mengintrospeksi diri kita, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi naudzubillah apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka juga akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karenanya hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, banyaklah kita bertaubat kepada Allah, banyaklah kita menangis bersimpuh di hadapan Allah, banyaklah kita bermunajat, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalin hubungan yang baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya akan dengan taubat inilah, hanya dengan kembali kita kepada Allah dan syariat Nabi Muhammad, maka insyaallah kita akan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, ketika para ulama, para habaib, para penerus perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga bukan sesuatu yang kebetulan, karena hal ini adalah sesuatu yang dulu telah disebutkan, telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam banyak hadis menyebutkan bahwasanya termasuk daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika orang-orang baik, ketika para sholihin, para ulama, para pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wafatnya mereka diangkatlah keberkahan, dengan wafatnya mereka diangkatlah cahaya Allah dan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat untuk diri saya pribadi dan hadirin semuanya, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di hadapan para sahabat-sahabat beliau, maka beliau mengatakan khudhul ilma qabla an yadhhaba ahluh, ambillah ilmu, carilah ilmu, raihlah ilmu qabla an yadhhaba ahluh, sebelum pergi, sebelum wafat orang-orang yang membawa daripada ilmu tersebut. Hadirin, terus terang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini banyak yang melalaikan, bahkan banyak daripada mereka yang berani untuk meremehkan daripada ilmu syariat yang dibawa dan didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada mereka sekarang ini yang lebih nyaman, lebih betah untuk duduk di tempat-tempat yang lalai dari Allah, lalai dari Nabi, lalai dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan kebetahan dan kenyamanan mereka di saat mereka duduk di masjid, musholla, menasah di tempat-tempat yang di situ diingatkan mereka kepada Allah
dan baginda Nabi Muhammad serta syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari selamatkan diri kita, mari selamatkan keluarga kita, mari selamatkan orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai kita mengikuti daripada arus akhir zaman yang sangat deras ini, yang menjerumuskan kita kepada fitnatul dajjal, yang menjerumuskan kita kepada fitnah-fitnah syaitaniyah yang mereka jauh dari Allah dan Nabi Muhammad. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan orang-orang yang kita cintai. Dengan apa? Hanya satu jalannya, yaitu dengan kita duduk, dengan kita kembali mempelajari, memakmurkan daripada majelis ta'lim, majelis-majelis ta'lim yang situ tidak diajarkan daripada syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman kita tahu, hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, juga akan banyak terjadi perpecahan umat. Yang ini menyalahkan yang itu menyalahkan yang ini. Hal itu semua terjadi karena minimnya ilmu pengetahuan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah dengan jelas dan tegas lugas menyampaikan kepada kita bahwasanya jika kita ingin bersatu, maka syarat yang paling utama adalah ketika kita ingin bersatu, yaitu kita harus i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persatuan umat hanya ketika mereka menyadari, mengetahui daripada syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, fitnah akan terus datang, gejolak akan terus berdatangan, bertubi-tubi. Maka selamatkanlah diri kita dengan selalu bertaubat kepada Allah, dengan selalu bermunajah kepada Allah, dengan selalu berdoa kepada Allah, dan selamatkanlah diri kita untuk menjadi generasi selamat, yaitu mereka orang-orang yang memakmurkan, yang mempelajari, yang menggali daripada ilmu-ilmu cahaya Allah dan cahaya Nabi Muhammad, yaitu warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir, keluarga dan orang-orang yang kita cintai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir insyaallah selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar di akhir zaman ini kita terjaga untuk selalu berjalan di jalan, di rel yang telah diridhoi Allah, yang telah diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.